Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Meruqyah Diri, Mengenal Diri. Sebagai pengingat harian, Tazkir Al-Yaumi, kita tidak henti-hentinya menyampaikan bahwa kesadaran kita itu perlu kita jaga. Senantiasa dalam keadaan sadar. Dan untuk sadar itu adalah kita dalam keadaan seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sangat populer, itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Jadi apa itu ihsan? Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Bahwa engkau menyembah Allah dalam keadaan seolah-olah ka'annaka, seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak dalam keadaan melihat Allah, fa innahu yaraka. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dia yang sedang melihat kamu. Nah, kesadaran ini yang perlu kita jaga, kesadaran ini yang perlu kita hidupkan, ini adalah kesadaran ihsan. Dengan kesadaran ini kita mengenal diri kita. Jadi ingat Allah, ingat diri. Fazkuruni azkurukum. Ketika kita ingat Allah, Allah mengingat diri kita atau menyebut diri kita. Inilah fondasi dari mengenal diri dan meruqyah diri. Yang kedua, kita selalu dalam keadaan berkomunikasi, berbicara, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak pernah berhenti. Dalam keadaan apapun, bukan kita cuma mengingat Allah, tapi juga berkomunikasi dengan Allah, berbicara dengan Allah, menjadikan Allah sebagai wali, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai ar-rafiq al-a'la, teman yang teragung, teman yang tertinggi. Tidak pernah berhenti kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena kita senantiasa diliputi kesadaran bahwa kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala. Terutama ini kita pakai dalam keadaan sholat. Ketika kita sholat, kita berada dalam keadaan sadar Allah, melihat Allah, seolah-olah melihat Allah, dan dengan itu kita mudah larut dalam pembicaraan, dalam diskusi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mode bertanya kepada Allah atau meminta kepada Allah, dan Allah menjawab pertanyaan kita, Allah mengabulkan permohonan kita. Ud'uni astajib lakum. Panggillah aku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan membalas, menjawab untuk kamu, untuk permintaanmu dan untuk doa-doamu. Nah, itu kira-kira yang perlu setiap hari kita ingatkan kepada diri kita. Makanya ini di mengenal diri dan meruqyah diri, ini yang selalu kita ingatkan kepada diri kita sendiri. Nah, ketika kita punya masalah, ketika kita punya kesulitan hidup, atau ketika kita punya keinginan, maka perbincangan kita dengan Allah itu yang kita selalu pakai. Apapun yang terjadi pada diri kita curhatnya, bicarakannya, sampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kalimat ya yang biasa digunakan itu adalah alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Itu adalah komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi, segala puji hanya untuk Allah, milik Allah, ala kulli halin, atas segala kondisi yang kita alami, wa fi kulli halin, dan kondisi yang kita berada di dalamnya, wa ni'mah, dan kenikmatan. Jadi apapun kondisi kita, entah kita sedang sumpah, entah kita sedang mungkin sakit, mungkin lelah, mungkin lagi kurang beruntung, kita selalu memelihara kesadaran itu. Alhamdulillahil ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Itu sudah yang ketiga ya. Nah, berikutnya yang saya ingin sampaikan adalah bahwa biasanya orang-orang yang rajin berkomunikasi dengan Allah itu menyembunyikan diri, tidak menampilkan diri. Sangat jarang orang-orang itu mengklaim dirinya bahwa dia dekat dengan Allah, itu jarang sekali. Apalagi dia berpenampilan seperti orang-orang suci, ya, atau mengklaim dirinya bahwa saya ini ulama, saya ini dan segala macamnya. Ada kaitannya dengan kesucian, ada kaitannya dengan keistimewaan atau karamah atau wali. Itu sangat jarang sekali tampil seperti itu. Nah, kalaupun dia tampil mungkin dalam tanda petik ya, karena memang kondisinya mengharuskan dia seperti itu. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari dia akan tampil seperti biasa, dia akan bergaul seperti biasa, bahkan cenderung menghindari hal-hal yang sifatnya menampilkan betapa dia selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu saya sampaikan karena ini sudah bahan ketiga atau keempat. Ini perlu saya sampaikan karena seringkali kita memandang enteng, memandang remeh terhadap orang-orang yang penampilannya biasa. Nah, ini yang selalu kita ingatkan kepada diri kita, jangan sampai kita memandang enteng, memandang remeh kepada orang-orang yang tampilannya biasa. Kenapa? Karena seringkali kita ketemu dengan orang, dan kalau pembicaraan ini menyerempet ke arah-arah katakanlah sufi atau tasawuf, jika disimak itu ucapan-ucapannya, oh ini orang sudah ngerti, oh ini orang sudah sampai, tetapi penampilannya biasa-biasa saja. Bahkan gelar-gelar keagamaan pun mungkin tidak ada yang melekat pada dirinya. Itu yang bisa disampaikan pada video ini sebagai pengingat harian untuk diri kita semua. Terima kasih telah menonton sampai di detik ini, sampai di titik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.